Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam mahasiswa semua. Pada hari ini kita akan mengkaji mengenai Islam, Rahmatan lil Alamin, dan SDGs. Tentu kita kaitkan dengan konsep Tauhid dan aplikasinya pada GCG dan Anti-Fraud termasuk penyusunan policy brief. Baik, kemudian tujuan pembelajaran dan CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan pertama memahami konsep Islam rahmatan lil alamin dan relevansinya dengan SDGs, menjelaskan konsep tauhid sebagai landasan etika bisnis dan manajemen. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan nilai Islam dalam Good Corporate Government, GCG, dan Anti-Fraud System. Yang keempat, mampu menyusun policy brief berbasis nilai Islam untuk mendukung tata kelola perusahaan yang berintegritas. CPMK-nya, kalian mampu menganalisis isu-isu manajemen modern dengan pendekatan nilai Islam dan SDGs, mengaplikasikan konsep tauhid dalam praktik tata kelola perusahaan, pencegahan fraud, dan penyusunan rekomendasi kebijakan policy brief. Indikatornya tentu kalian menjelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin dan tauhid dalam konteks manajemen, mengaitkan prinsip Islam dengan SDGs dan GCG, mengidentifikasi resiko fraud dan memberikan solusi yang berbasis nilai Islam, menyusun policy brief yang memuat analisis dan rekomendasi kebijakan Islami. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada pokok materi Islam rahmatan lil alamin dan SDGs, Quran surat Al-Anbiya 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari konsep ini kita satu persatu untuk membedah. Arsalnaka maksudnya adalah misi kenabian adalah membawa nilai universal untuk kehidupan manusia, bahwa Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW punya visi dan misi, yakni rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, tentu ketika kita kaitkan dengan SDG pada level 16, Peace, Justice, Strong, dan Institution, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menegakkan keadilan dan perdamaian yang menjadi fondasi institusi yang punya prinsip governance, transparansi, amanah, dan musyawarah. Kemudian rahmatan lil alamin ini maknanya apa? Rahmat berarti kasih sayang, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Kaitannya dengan SDG 8, Decent Work dan Economic Growth. Rahmat diwujudkan dalam sistem ekonomi yang adil, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif, menghindari eksploitasi tenaga kerja dan ketimpangan sosial. Semuanya ini mencakup manusia kita, lingkungan, dan seluruh makhluk. Berarti SDGs 12 yakni responsible consumption dan production. Islam mengajarkan keseimbangan, wasatiyah, dan larangan israf atau boros, mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Prinsip khalifah berarti kita menjaga bumi dan sumber daya alam untuk kebermanfaatan kita semua. Oke, kita lanjut mengenai konsep tauhid dalam manajemen. Nah, perhatikan rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika syahadat ini ya, berarti kita sudah akad atau melakukan perjanjian murni ya, yang berupa persaksian kita lahir batin kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, syahadat tauhid ini adalah bentuknya iman di hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian jenis syahadat tauhid ada uluhiyah, rububiyah, asma, wa sifat. Kemudian syahadat rasul itu bermakna sunnah, yang makna artinya adalah mengacu kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perilaku afektif, motorik, dan kognitif. Ini merupakan sebuah kesatuan nilai semua aktivitas bisnis bernilai ibadah dan sebagai world view, pandangan, konsep, ya, manajemen kalian. Nah, dari ini semua ketika diterapkan, diimplementasikan dalam pekerjaan atau lingkungan industri yang kalian tekuni, akan menghindari korupsi, manipulasi, dan fraud, mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut. Nah, good corporate governance dalam perspektif Islam harus berlandaskan tauhid. Ya, tauhid menekankan bahwa semua aktivitas bisnis adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, mendorong perilaku etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Good corporate governance adalah sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Tujuannya adalah, jadi tujuannya adalah ini ya. Pertama, meningkatkan kepercayaan stakeholder, memastikan keberlanjutan bisnis, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip utama GCG, transparansi dalam Islam bermakna tabligh, menyampaikan dengan jujur. Quran Surat Al-Baqarah 282 tentang pencatatan transaksi. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap pengelola bertanggung jawab atas keputusan dan kinerjanya. Amanah, Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Janganlah kamu mengkhianati sebuah amanah. Kemudian responsibilitas, mematuhi hukum dan etika bisnis, serta bertanggung jawab sosial. Maslahah kemanfaatan, Quran Surat Al-Maidah 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Dan prinsip utama GCG yang terakhir, independensi dan fairness, yakni pelakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang menegakkan keadilan. Nah, ketika teman-teman sudah memahami, coba teman-teman renungkan, kemudian diimplementasikan dalam pekerjaan kalian atau coba melihat pada lingkungan industri tempat kalian bekerja. Baik, kemudian yang terakhir, aplikasi pada good corporate governance. Di sini ada prinsip GCG dan tauhid. Ingat, harus ada tauhid dalam hati, pikiran, dan perilaku kita. Ya. Nah, bagaimana prinsip GCG dan tauhid ini diintegrasikan dengan wujud nilai Islam? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, prinsip GCG ini, kemudian di sini ada syura, musyawarah, pengambilan keputusan,
amanah pengelolaan aset, ihsan, kualitas kerja dan pelayanan, anti-fraud berbasis nilai Islam, internal dan eksternal kontrol, plus pengawasan berbasis ihsan, yakni tauhid. Nah, jika ini semua ya, pemangku kepentingan pelaku usaha dan seluruh elemen dunia industri dengan menerapkan prinsip tauhid ini, maka tidak ada ketimpangan-ketimpangan ekonomi, apalagi pada pemerintah. Ketika pemangku pemerintah dalam hal ini kepentingan ekonomi untuk rakyat Indonesia dengan menerapkan prinsip tauhid, insya Allah tidak ada terjadinya korupsi, ya, ketimpangan ekonomi kepada masyarakat. Coba nanti teman-teman untuk menganalisis lebih lanjut mengenai GCG dan tauhid ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.